Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwafillah dimanapun berada, insyaallah kita semua mengharapkan hidayah, maghfirah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikmati bulan Ramadan kali ini dengan penuh rasa iman, Islam, tentu dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, saat ini tepat di hari di mana saya membuat video ini adalah hari di mana diperingati Hari Kartini. Ada ungkapan yang sering dilontarkan ketika mengingat dengan Hari Kartini ini. Apa itu? Emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Ketika saya mengungkapkan kalimat emansipasi wanita, banyak kaum wanita mungkin tidak akan setuju. Mungkin tidak akan sepakat dengan hal ini. Karena saya salah satu dari sekian banyaknya, salah satunya adalah saya orang-orang yang tidak sepakat dengan adanya emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu apa maksudnya? Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hadirnya kalimat emansipasi wanita ini adalah untuk mematahkan bahwa perempuan itu dikucilkan. Mematahkan perempuan itu tidak hanya sekedar di bawah laki-laki saja. Mematahkan ungkapan bahwa perempuan itu bisa lebih tinggi, bisa hebat, menyetarai bahkan bisa lebih hebat dari laki-laki. Emansipasi wanita ini adalah produk yang lahir bukan dari produk Islam. Oke? Karena Islam sudah jauh lebih memuliakan wanita sebelum ada kalimat emansipasi wanita ini muncul. Islam sudah lebih dulu memuliakan wanita sebelum kalimat emansipasi wanita ini muncul. Lantas, kenapa dikaitkan dengan Raden Ajeng Kartini? Dengan beliau, yang katanya beliau itu adalah pejuang emansipasi wanita. Begini, pada masanya, pada eranya, saat beliau masih hidup, Raden Ajeng Kartini masih hidup. Pada masa itu, masa sedang di mana Republik Indonesia belum ada dan masih dijajah oleh pemerintah Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda saat itu, perempuan-perempuan Jawa, perempuan-perempuan Jawa itu tidak punya akses untuk melanjutkan, untuk meneruskan pendidikan, tidak diberi kebebasan untuk berkarya, tidak diberikan kebebasan untuk belajar, tidak diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Pada masa itu, pada saat itu, muncullah beberapa yang dianggap sampai saat ini adalah pahlawan nasional. Salah satunya adalah Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, dan teman-temannya yang lain itu. Para pejuang-pejuang wanita yang memperjuangkan hak wanita pada saat itu. Yang mana pada saat itu, hak wanita sedang dalam genggaman, ibaratnya. Artinya tidak ada kebebasan bagi kaum wanita pada saat itu. Tidak ada kebebasan bagi kaum wanita saat itu. Karena pada saat itu perempuan-perempuan Jawa di masanya, pada masa pemerintahan Belanda itu, kerjaannya cuma di dapur doang. Disuruhnya, ditugaskannya hanya untuk dapur doang. Pada saat itu, pada masa itu. Muncullah statement ini. Statement apa? Emansipasi wanita. Kesetaraan gender. Apa penyebabnya? Karena pada masa itu
perempuan tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan, untuk bebas mengenyam pendidikan di luaran sana. Akhirnya adalah adanya Dewi Sartika membuat sekolahan untuk perempuan, Raden Ajeng Kartini membuat sekolahan untuk perempuan, dan lain sebagainya. Nih, jadi harus ada garis bawah. Raden Ajeng Kartini bukan orang pertama yang menstatementkan emansipasi wanita ini, karena asalnya bukan dari produk Islam. Emansipasi wanita oleh Raden Ajeng Kartini ini hanya untuk mematahkan pada saat itu perempuan sangat dirongrong. Sekarang bagaimana? Di dalam Islam, emansipasi wanita itu nggak ada. Emansipasi wanita itu nggak ada. Kenapa? Emansipasi wanita itu cenderung untuk merubah kodratnya wanita, hakikatnya wanita. Di dalam Islam bagaimana wanita? Di dalam Islam wanita itu sangat dimuliakan. Apa contoh kemuliaannya? Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Gak ada di bawah telapak kaki bapak, gak ada. Dalilnya gak disebut begitu. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki bapak. Kenapa demikian? Karena perempuan dimuliakan. Yang mengandung perempuan, yang menyusui perempuan, yang menggendong dari anak bayi sampai dia besar perempuan, yang mengemas anak perempuan, yang nyuapin anak perempuan. Itu amal solehah, bukan merongrong hak wanita. Jangan salah, jangan sampai ada wanita yang beranggapan bahwa dia dijadikan pembantu di rumah. Itu salah. Belajar lebih dulu. Karena Anda sebagai perempuan bukan dianggap sebagai pembantu, karena memang kodratnya Anda untuk lebih banyak di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum wanita untuk lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Nah, sekarang bagaimana bagi perempuan-perempuan yang berkarya? Apakah ada batasan? Apakah ada sekat pemisah karya perempuan dan lain sebagainya? Nggak ada. Bagi perempuan yang ingin berkarya, pengen jadi pejabat, pengen jadi pedagang, pengen jadi pebisnis, pengen jadi apapun, pengen jadi polisi, pengen jadi apapun, tafadhol, silahkan, maafi muskilah, tidak jadi masalah. Tapi tetap memegang teguh tanggung jawab dan hakikat kodratnya bahwa wanita adalah seorang istri. Seorang istri yang mulia, seorang istri yang dispesialkan, seorang ibu. Kenapa spesial? Karena seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus kuhormati setelah Allah, setelah engkau wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Ayah 1 kali, ibu 3 kali. Kurang apa perempuan? Apalagi kemudahan perempuan masuk surga, diperbolehkan untuk masuk lewat pintu mana saja perempuan itu. Boleh milih. Kalau ingin masuk surga perempuan, silahkan milih lewat mana saja. Cuma 4 syaratnya. Sholat 5 waktu, puasa wajib di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Cuma 4. Kalau keempat-empat ini sudah dipenuhi oleh perempuan, maka perempuan dipersilahkan untuk masuk pintu surga lewat pintu manapun yang dia mau. Hadis riwayat Muslim. Apa yang diinginkan perempuan? Ingin lebih daripada laki-laki. Ingin apa? Setelah lebih dari laki-laki, ingin apa? Tujuannya untuk apa? Ingin dihargai? Anda sudah dihargai. Di dalam Islam Anda sangat berharga, bahkan dimuliakan di dalam agama. Seperti itu. Hakikatnya, kodratnya perempuan adalah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Itu kewajiban. Sedangkan bekerja di luar, berkarya di luar, itu pilihan, bukan kewajiban. Berkarya, berkarir, itu pilihan dan kemauan, bukan kewajiban. Sedangkan menjadi ibu, menjadi istri, itu adalah kewajiban.
berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, ada satu buku yang menceritakan, yang bertajuk Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada satu fakta yang ditutupi dari Raden Ajeng Kartini. Dan bahkan mungkin bukan hanya satu, banyak lagi fakta-fakta yang lain yang ditutupi dari Raden Ajeng Kartini. Apa itu? Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang perempuan yang sudah dipingit dari masa dia masih belia, sudah dipingit. Apa ya bahasa dipingit itu? Dikurung lah ibaratnya ya. Apa ya istilahnya dipingit itu? Yang nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Berdiam diri, suruh berdiam diri. Nah, di dalam masa-masanya berdiam diri itu, Raden Ajeng Kartini itu rutin membaca Quran. Rutin membaca Quran. Dan dia minta penjelasan bahkan tafsirnya dari kiai-kiai pada masa itu yang sudah terkenal. Dia minta penjelasan. Tiba pada satu ayat, minadz-dzulumati ilan nur. Minadz-dzulumati ilan nur. Tiba pada satu ayat itu, Raden Ajeng Kartini tertarik dengan ayat itu. Minadz-dzulumati ilan nur. Minta ditafsirkan sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya pada masa itu. Raden Ajeng Kartini tertarik dengan kalimat itu, minadz-dzulumati ilan nur. Jadilah bukunya, dibuat judulnya, ditafsirkan seperti itu menjadi bukunya, minadz-dzulumati ilan nur. Apa itu? Dari gelap terbitlah terang. Dan buku yang dicetak, buku Raden Ajeng Kartini itu dicetak di Belanda. Dicetak di Belanda. Surat-suratnya dikirimkan ke sana. Di sana mencetak bukunya. Allahu a'lam bishawab, apakah teks asli dari Raden Ajeng Kartini itu yang dibuat menjadi bukunya, ataukah sudah melalui editan, sudah melalui filter dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Kita saat ini cuma mengetahui buku yang dibuat oleh Raden Ajeng Kartini adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, diterbitkan di sono, bukan di Indonesia. Dan apakah itu berasal dari teks yang asli oleh Raden Ajeng Kartini? Allahu a'lam bishawab. Raden Ajeng Kartini itu adalah keturunan dari cucu cicitnya para kiai. Dia adalah cucu cicitnya kiai, keturunan para kiai. Dan apakah memang benar foto Raden Ajeng Kartini yang sekarang sering kita lihat itu benar fotonya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Raden Ajeng Kartini tidak berhijab, tidak berjilbab? Wallahu a'lam bishawab. Banyak fakta yang harus kita ungkap, yang harus kita teliti. Khusus kepada teman-teman Anda yang mungkin pegiat sejarah, boleh telusuri tentang sejarah ini. Fakta-fakta sejarahnya Raden Ajeng Kartini, kemuslimahannya Raden Ajeng Kartini. Karena salah satu wanita pahlawan Indonesia yang sering membaca Quran adalah Raden Ajeng Kartini. Terbukti dari kalimat minadz-dzulumati ilan nur yang ditafsirkan oleh kiainya dan dijadikan buku oleh dia sendiri dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Minadz-dzulumati ilan nur. Hari gelap terbitlah terang. Saya Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.